Terpaksa menikahi CEO muda. Bab 047. Apartemen yang dibelikan oleh Dedi Bastian tidak main-main, karena Abel dibelikan apartemen yang sangat mewah dan luas, apalagi fasilitasnya semuanya sangat lengkap. Di dalam apartemen itu terdapat 2 lantai, di lantai utama terdapat ruangan tamu yang langsung ada televisinya, dapur, ruang makan, kamar mandi, balkon yang cukup luas, terdapat ruangan khusus gym dan kolam renang yang tidak terlalu luas namun sangat indah. Di sana juga ada kursi tempat santai. Sedangkan di lantai atas terdapat 2 kamar dan ruangan santai untuk bermain game atau menonton televisi. Di setiap kamar juga terdapat balkon yang dihiasi dengan berbagai jenis tanaman bunga. 54. Tidak perlu Abel, kita tinggal di apartemenku saja, lagian di sana cukup luas. Nanti kita akan sering menginap di sini, ya kan Alma? Ucap Dea yang diangguki senyuman oleh Alma. Iya Abel, kau jangan khawatir ya, kita akan selalu ada untukmu. Ucap Alma pada Abel. Iya, terima kasih ya sekali lagi. Untuk balasannya besok setelah pulang kuliah kita ke mall, nanti aku akan membelikan apa yang kalian mau. Ucap Abel yang langsung disetujui oleh Alma dan Dea. Benarkah? Kalau begitu kita mau. Ucap Dea dengan senang, begitu juga dengan Alma. Iya, aku juga mau, karena aku tidak akan segan lagi padamu, hehe. Ucap Alma yang tertawa membuat Abel dan Dea ikutan tertawa. Besok jangan lupa ya Bel, kau sudah mulai masuk kuliah, jadi bangun pagi, jangan ngebo terus. Ucap Dea pada Abel. Iya, lagian siapa yang ngebo aku itu hanya malas bangun saja, akhir-akhir ini aku rasanya iya tidur saja. Ucap Abel dengan santai. Lihatlah tubuhmu gemukan, kau terlihat semakin seksi, ya kan Al? Ucap Dea dengan memperhatikan bentuk tubuh Abel yang terlihat berisi. Iya Bel, kau sangat berisi dan seksi, apalagi di bagian payudara itu, pasti jika kau foto model banyak yang suka padamu. Ucap Alma dengan terkekeh. Ah, kalian bisa saja, lagi pula aku hanya berisi saja kok, tidak gemuk. Ucap Abel dengan menguyah cemilan miliknya. Ya sudah, karena ini sudah malam kita pamit ya, banyak pekerjaan dari Kak Gary yang harus aku selesaikan, belum lagi tugas kuliahnya. Aku malas mendengarkan celotehannya nanti jika aku belum menyelesaikan pekerjaan darinya. Ucap Dea dengan mengingat Gary yang sangat bawel menurutnya. Iya Bel, aku juga ingin menyelesaikan tugas kuliah juga. Ucap Alma yang juga ikutan. Iya kalian hati-hati ya. Ucap Abel dengan menatap kedua temannya itu. Iya, amanlah. Ucap Dea yang sudah berdiri dan melenggang pergi bersama Alma. Setelah kepergian Alma dan Dea, Abel menutup pintunya kembali. Ia memasuki dapur untuk membuang sisa sampah cemilannya, dan ia memasuki kamarnya. Dengan rutinitasnya saat akan tidur, Abel membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah cukup lama ia telah selesai dengan ritual mandinya, karena bukan jadwal keramas jadi Abel tidak keramas. Gadis itu memasuki walk-in closet yang tersedia di dalam kamar apartemennya. Ia mengganti pakaiannya dengan sebuah dress tidur berbahan satin. Setelah itu Abel menggerai rambutnya asal, hingga terlihat sangat cantik. Gadis itu menatap dirinya dari pantulan cermin. Ia memiring-miringkan tubuhnya. Sepertinya mereka benar, kenapa aku jadi gemukan, dan semakin hari semakin naik, padahal aku tidak makan banyak, dan payudaraku terasa kencang, tapi kok sakit ya? Gumamnya sendiri dengan memegang payudaranya yang terasa kencang. What? Pekik Abel saat mengingat sesuatu. Dengan segera Abel berlari untuk memastikannya. Di mansion William. Keluarga William saat ini berada di kamar Ken untuk menemani laki-laki yang terlihat pucat di atas ranjang. Posisi saat ini Mommy Al berada di samping Ken yang juga duduk di atas ranjang. Daddy Eric yang duduk di sofa bersama Gary. Mereka sedang fokus dengan televisi sambil mengemil. 55. Tok, tok, tok.
Siapa itu sayang? Coba buka pintunya, El pinta Mommy Al pada Gary. Iya Mom, ucap Gary dan membuka pintunya. Ada apa? Tanya Gary pada seorang pelayan yang berdiri di depan pintu. Maaf Tuan Muda, ini ada paket untuk Tuan Muda Ken, ucap pelayan itu menyodorkan paket berbentuk kotak panjang yang berukuran sedang. Baiklah, terima kasih, ucap Gary yang diangguki oleh pelayan itu. Gary pun menutup kembali pintunya dan mendekat ke arah Ken. Ini ada paket untukmu, ucap Gary yang mendapat tatapan aneh dari Ken. Apa kamu memesan paket nak? Tanya Mommy Al pada Ken, tapi laki-laki itu hanya mengelengkan kepalanya. Tidak Mom, ucap Ken dengan lemah. Coba buka Ger, El pinta Daddy Eric yang diangguki oleh Gary. Dengan cekatan Gary pun membuka paket itu yang disaksikan oleh keluarganya. Saat kotak sudah terbuka, di sana ada sebuah dokumen pernyataan dari pengadilan. Dari pengadilan, ucap Gary yang langsung mendapat tatapan melotot oleh Ken. Dengan gerakan kilat, Ken menyambar dokumen itu dan membacanya. Dek. Tidak, aku tidak mau pisah Mom Dad, aku tidak mau pisah dengannya. Ucap Ken yang tiba-tiba menatap sendu kedua orang tuanya secara bergantian, wajahnya memerah seperti akan menangis, sedangkan kedua orang tuanya dan Gary mereka hanya menatap bingung Ken. Apa maksudmu Ken? Tanya Daddy Eric yang mendekat ke ranjang. SRETTT. Ken tidak mau pisah, Dad, ini surat pengadilan dari Abel, aku tidak mau pisah, tolong bantu bujuk dia agar tidak berpisah dengan Ken. Ken menyayanginya, Ken benar-benar mencintainya, lengkapnya dengan menyobek surat dari pengadilan itu. Apa? Pekik Daddy Eric, Mommy Al dan Gary secara bersama. Jadi Abel beneran mau menceraikanmu? Ucap Gary yang dibalas anggukan lemah oleh Ken. Aku harus bagaimana? Ini ada kesalahpahaman, aku akan menemuinya, bagaimanapun caranya aku harus bisa membuat Abel bersamaku. Aku tidak mau dia pergi meninggalkanku. Mom bantu Ken, bujuk Abel agar dia mau menerima Ken lagi. Ucap Ken dengan begitu lemah, kali ini ia benar-benar takut kehilangan gadis itu. Mommy tidak bisa sayang, Mommy sudah mencoba membujuk Abel, tapi dia tidak mau. Mommy sudah menghubunginya tapi dia tetap tidak mau memaafkanmu, ucap Mommy Al dengan raut wajah yang begitu sedih. Ger, bantu aku kali ini, aku memohon padamu, bantu aku bawa Abel kemari. Ucap Ken dengan memohon kepada Gary agar dia bisa bertemu dengan Ken. Aku akan mencobanya tapi aku tidak janji, nanti aku akan menghubunginya. Ucap Gary dengan raut wajah yang juga sedih. 56. Bagaimanapun juga itu adalah keputusannya Ken. Ini semua adalah kesalahanmu, jika kau ingin Abel tetap bersamamu kau bangkitlah, perjuangkan dia, bujuk dia agar bisa menerimamu kembali. Jikapun kita yang bertemu dengan Abel kita tidak mungkin menyuruhnya untuk kembali padamu, yang harusnya berusaha itu kau Ken, dia istrimu, kau harus berusaha untuk mendapatkannya lagi. Jika kau memang sangat menyayanginya, temui Lap, katakan padanya jika kau sangat menyayanginya, ucap Daddy Eric yang memberikan saran pada laki-laki itu. Iya sayang, itu benar kata Daddy, kau temuilah dia, semua butuh perjuangan bukan? Jadi kau harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengambil hatinya lagi, buatlah dia bisa percaya padamu. Ucap Mommy dengan raut wajah sedih. Sekarang kita keluar, kau beristirahatlah, tenangkan pikiranmu agar kau bisa mempertahankan rumah tanggamu, pikirkan cara yang baik agar kau bisa kembali membawanya bersamamu. Ucap Daddy Eric. Mommy Al, Gary dan Daddy Eric pun keluar dari kamar Ken meninggalkan laki-laki yang duduk dengan menunduk, sepertinya laki-laki itu menangis. Aku harus menghubunginya lagi. Rintih Ken dengan air mata yang kembali mengalir. Laki-laki itu pun mengambil ponselnya di atas nakas. Ia mengetikkan pesan dan mengirimkannya pada Chloe, my wife Chloe.
Tolong berikan aku waktu bertemu denganmu, aku ingin menjelaskan semuanya, aku mohon, jangan bertindak seperti ini, aku benar-benar ingin menebus kesalahanku padamu. Send picture. Setelah mengirimkan pesan dan juga foto surat dari pengadilan pada Abel, dia pun menunggu balasan pesan itu dengan begitu banyak harapan. Ting. My wife Chloe. Hari Rabu pukul 5, Restoran X nomor 7. Mendapat balasan dari Abel, laki-laki itu akhirnya tersenyum walaupun senyumannya hanya senyuman getir. Keesokan harinya, Abel terlebih dahulu untuk pergi ke kampus. Hari ini adalah hari Senin. Ia bersama kedua temannya untuk belajar. Tadi malam Abel cukup terkejut dengan pesan dari Ken yang mengirimkannya surat pengadilan. Akhirnya Abel menyetujui permintaan Ken. Ting, ting. Ponselmu berbunyi Abel. Ucap Alma saat mereka baru saja keluar dari kelas mereka. Oh iya, tunggu sebentar ya. Ucap Abel yang sedikit menjauh untuk mengangkat ponselnya. Ya halo Mom, bagaimana? Oh iya, sebentar lagi Abel kesana, Momi sarelok aja ya tempatnya. 57. Iya ya sudah Mom, bye. Tut. Dari siapa Bel? Ucap Dea pada Abel saat ia sudah mendekat ke arah temannya. Momi Al, dia memintaku untuk menemuinya di Restoran X, kalian mau ikut tidak? Ucap Abel. Boleh, tapi tidak apa-apa kita ikut. Ucap Dea. Tidak masalah kok, sekalian biar kalian juga tahu apa yang akan kita bahas. Ucap Abel pada kedua temannya, baiklah kalau begitu, yuk nanti telat. Ucap Alma yang diangguki oleh Abel dan Dea. 15 menit kemudian, ketiga gadis itu sudah sampai di restoran di mana mereka akan menemui Momi, entah apa yang akan mereka bahas. Ceklek. Hai Mom. Sapa Abel saat telah membuka pintu ruangan private room. Ia tidak kaget jika di sana ada Daddy Bastian, Daddy Eric, Jordi dan juga Gary karena Abel dan mereka sudah sepakat bertemu sejak tadi malam. Abel sebenarnya tadi malam cukup terkejut saat Jordi menghubunginya jika sudah ada di Indonesia. Ia juga terkejut dengan ucapan Jordi dan Gary yang melakukan video call bersama, tapi ia berusaha untuk menerima semuanya dengan baik walaupun hatinya masih sedikit sakit, tapi itu semua untuk kebaikannya. Sedangkan Alma dan Dea, mereka berdua mematung dan salah tingkah saat melihat di dalam ruangan private room itu begitu ramai dan menatap kedatangan mereka bertiga. Aduh kok ramai banget sih Bel, kan kita jadi malu. Ucap Dea dengan memelankan suaranya, namun masih bisa didengar oleh mereka semua. Sayang kemarilah, tidak perlu malu nak Dea, dan nak. Ucap Momi Al pada Abel dan menggantung ucapannya karena tidak tahu nama gadis yang satunya. Alma nyonya. Ucap Alma dengan sopan. Iya nak Alma, kalian masuk juga tidak perlu malu, ada sesuatu yang harus kita bicarakan, jadi kalian juga harus tahu, duduklah. Ucap Momi Al tersenyum yang akhirnya diangguki oleh Alma dan Dea. Sayang sini duduk dekat Momi. Ucap Momi Al dengan lembut pada menantunya. Iya Mom. Ucap Abel dengan tersenyum dan duduk di samping Momi Al, sedangkan Alma dan Dea duduk di samping Abel karena Momi Al duduk di sofa panjang sendirian, jadilah sekarang diisi dengan ketiga gadis cantik itu. Jadi apa benar yang kau bicarakan pada kita kemarin sayang? Tanya Daddy Bastian pada Abel. Iya Dad. Maafkan Abel karena tidak menyadarinya, dan ini buktinya. Ucap Abel dengan mengambil sesuatu di dalam tasnya dan membuat Alma dan Dea terkejut. Apa? Pekik kedua gadis itu bersamaan, pekikan Alma dan Dea sontak membuat mereka semua menatap ke arahnya. Dea dan Alma pun hanya meringis dan meminta maaf. Iya maaf ya, aku tidak memberitahu pada kalian, karena aku juga baru menyadarinya tadi malam. Ucap Abel dengan merasa bersalah pada kedua sahabatnya. 58.
Iya Abel, tidak apa-apa, kita hanya terkejut saja, jika sudah tahu kita akan menjagamu dengan sangat hati-hati. Ucap Dea yang diangguki oleh Alma. Terima kasih ya, kalian bisa mengerti padaku, ucap Abel yang berterima kasih pada kedua sahabatnya. Jadi kau sudah tahu kan baby rencana kita selanjutnya, kau sudah memikirkannya dengan baik kan pada keputusanmu? Ucap Jordi pada Abel. Iya kak, aku sudah memikirkannya, tapi apa kakak sudah menghubungi Kak Sean? Apa Kak Sean menyetujuinya? Ucap Abel pada Jordi. Semuanya sudah kita urus dengan baik, Sean juga menyetujuinya, dan kita sudah mulai rencana kita tadi malam, jadi kau tidak perlu memikirkan yang tidak-tidak ya sayang, ini semua demi kebaikanmu. Ucap Dedi Bastian. Iya Dad, terima kasih ya, kalian semua sudah menyayangi Abel. Abel bahagia banget bisa memiliki keluarga seperti kalian. Ucap Abel dengan begitu terharu. Kau hanya tinggal menjalankan perannya saja ya sayang, dan untuk kalian berdua bisa membantu kita kan? Ucap Dedi Bastian pada Alma dan Dea. Mereka pun akhirnya menceritakan semua rencananya pada Alma dan Dea karena gadis berdua itu tidak tahu apa yang mereka bicarakan sejak tadi, selain berita kehamilan Abel. Jadi bagaimana nak, apa kau mau menerimanya? Tanya Momi Al pada Alma. Sebenarnya cukup terkejut, tapi aku akan melakukannya demi Abel, ucap Alma pada Momi Al. Syukurlah, semoga kalian bisa bahagia ya, ucap Dedi Erik dengan berharap. Apa kamu sudah ke rumah sakit sayang? Tanya Momi Al pada Abel. Belum Mom, Abel belum sempat, ucap Abel pada Momi Al. Nanti kita ke rumah sakit ya, kita cek kandunganmu, ucap Momi Al yang diangguki oleh Abel. Akhirnya mereka semua pun menikmati makanannya sambil bercerita random. 2 hari kemudian, saat ini tepat di hari Rabu, dan sesuai janjinya, Abel akan pergi ke sebuah restoran di mana ia akan menemui Ken. Abel juga diantar oleh kedua sahabatnya, namun Alma dan Dea mereka akan menunggu Abel di tempat lain agar Ken tidak mengetahuinya. Sedangkan laki-laki tampan dengan setelan toksido berwarna navinya, laki-laki itu sudah berada di dalam ruangan private room. Ia sudah tidak sabar bertemu dengan Abel, dan keadaan laki-laki itu juga sudah mendingan, buktinya ia tidak pucat lagi sekarang. Sudah pukul 5.20, kemana Chloe? Apa dia lupa? Ucap Ken yang sudah sedari tadi menunggu. Ia sudah sekitar 3 menit berada di dalam ruangan itu, dan laki-laki itu hampir kecewa saat Abel belum datang juga. Ceklek. Maaf aku telat, ucap Abel yang baru saja datang. Gadis itu memasuki ruangan private room dengan setelan blazer dan rok berwarna biru muda hingga terlihat sangat cantik. Chloe, aku pikir kamu tidak akan datang, ucap Ken dengan wajah berbinarnya, saat laki-laki itu akan memeluk Ken. Namun gadis itu langsung duduk. Ken pun tersenyum tipis dan duduk berhadapan dengan Abel. To the point, apa yang ingin kamu katakan? Ucap Abel menatap datar laki-laki itu. Sebenarnya ada rasa rindu yang begitu dalam, namun Abel harus menahannya agar tidak memeluk laki-laki itu. Aku mohon maafkan kesalahanku, aku begitu banyak melakukan kesalahan padamu, aku berjanji akan 59. Membayar semua kesalahanku dengan membahagiakanmu. Aku juga minta maaf karena baru mengetahui semuanya. Aku benar-benar bodoh telah meninggalkanmu. Aku mohon jangan tinggalkan aku, jangan pergi dari hidupku lagi, ucap laki-laki itu menatap sedih pada Abel. Sedangkan Abel, gadis itu menatap Ken, tidak ada kebohongan di wajahnya, hanya ada raut wajah penyesalan yang Abel lihat. Abel pun menghembuskan nafasnya dalam. Aku sudah memaafkanmu, tapi aku tidak bisa kembali padamu, ucap Abel yang langsung mendapat pertanyaan dari Ken. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Apa kamu benar-benar membenciku? Aku mohon berikan aku satu kesempatan lagi untuk menebus semuanya, Chloe,
Aku mohon jangan buat aku seperti ini, aku tidak mau kau pergi dariku. Ucap Ken dengan memegang tangan Abel begitu erat. Maaf aku tidak bisa, aku akan menikah dengan pria lain yang menyayangiku, jadi aku harap kamu bisa menemukan gadis yang lebih baik dariku. Ucap Abel dengan begitu sendu. Dek. Up garis bawah apa kamu akan menikah? Hiks aku mohon jangan seperti ini Chloe, aku mohon jangan buat aku gila, aku benar-benar menyayangimu, buka hatimu lagi untukku, jangan seperti ini, aku tahu kamu membohongiku kan? Ucap Ken yang sudah meneteskan air matanya. Aku tidak bohong, aku serius aku akan menikah dengan laki-laki yang selama ini ada untukku, jadi aku harap kamu bisa melupakanku. Karena aku sudah tidak bisa membuka hatiku lagi untukmu, sekali lagi aku minta maaf, dan aku permisi. Ucap Abel meneteskan air matanya, dengan cepat Abel berlari meninggalkan Ken yang sudah menangis sendirian.